Selamat siang bagi kita semua. Pada siang hari ini, saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 21. Kenapa sih kita harus belajar pajak? Tentunya pajak itu sangat penting karena pajak merupakan aspek yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, pajak ini sendiri gunanya untuk memenuhi kebutuhan rakyat-rakyat Indonesia, kebutuhan Indonesia. Oleh sebab itu, makanya pemerintah selalu menekankan untuk kita membayar pajak. Nah, kenapa harus belajar pajak penghasilan? Nah, pajak penghasilan ini kenapa? Karena pajak penghasilan ini sangat dekat dengan kita, karena berhubungan erat dengan penghasilan yang kita terima. Apa sih arti pajak penghasilan itu sendiri? Memangnya definisinya gimana? Nah, pajak penghasilan 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Udah kita lihat kan, pajak penghasilan berupa pajak atas penghasilan berupa gaji. Jadi kalau kita punya gaji, kita harus dipotong pajak, kita harus uh, kita akan dipotong pajak penghasilannya. Baru ada kalau kita punya upah honorium atau kita punya tunjangan, pokoknya segala sesuatu yang sifatnya menambah penghasilan kita atau menaikkan penghasilan kita, kita harus uh, harus dikenai pajak penghasilan pasal 21. Apa aja dasar hukum dari pajak penghasilan 21 ini? Dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 garing PJ garing 2016, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 garing PMK garing 010 garing 2016 dan 106 garing PMK 010 garing 2016 dan peraturan lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Nah, kita udah tahu kalau misalnya pajak penghasilan ini memang diatur oleh banyak peraturan ya, karena memang sangat penting selain pajak penerimaan nilai atau PPN yang kita kenal, elemen pajak yang kuat yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara ya PPh 21 ini. Nah, kita juga akan belajar mengenai peserta wajib pajak PPh 21. Siapa aja sih yang menjadi peserta atau siapa aja sih yang harus mengikuti pajak, harus dipotong atau harus dikenai PPh 21 ini. Pertama, pegawai atau karyawan. Dari definisi pajak penghasilan 21 aja kita udah tahu uh, kita akan mengalami pemotongan pajak penghasilan atas gaji. Ya, siapa yang menerima gaji? Karyawan, pegawai, pengusaha, mereka-mereka inilah yang akan dikenai PPh pasal 21. Ada juga penerimaan uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris yang merupakan wajib pajak PPh 21. Jadi kalau misalnya saya dikasih warisan oleh orang tua saya, kan itu penambahan ke penghasilan atau kekayaan untuk saya kan, jadi itu kita tetap dikenai pajak penghasilan pasal 21 ini. Atau bukan pegawai atau freelancer atau pekerja lepas yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Contohnya apa sih? Nah, ini contohnya itu ada akuntan, arsitek, konsultan, seniman, kayak misalnya penyanyi-penyanyi itu kan mereka nggak dinaungi oleh perusahaan atau kalau nggak dinaungi oleh perusahaan otomatis mereka juga tidak dinaungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, mereka ini otomatis tetap harus kena kena pajak. Mereka nggak akan, karena mereka tetap mengalami pajak mereka mengalami peningkatan penghasilan dari dari kerjaan yang mereka buat. Jadi kayak pengarang, peneliti, penerjemah, atau agen iklan mungkin, atau pengawas atau pengelola proyek, semuanya mereka tetap dikenai pajak penghasilan. Nah, ada juga anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. Jadi, kalau misalnya saya seorang anggota dewan komisaris atau dewan pengurus, tapi saya tidak bekerja di perusahaan yang saya bikin atau yang saya awasi, atau saya tetap kena PPh pasal 21 kayak gitu. Ada juga mantan pegawai.
atau peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan sertaan dalam kegiatan. Jadi kalau misalnya saya ikut uji olimpiade nasional atau saya juga ikut rapat tapi dikasih kayak tip atau pertemuan, kunjungan kerja, atau juga saya perlombaan di ilmu pengetahuan teknologi, tetap aja saya karena saya mengalami pertambahan penghasilan pada saat itu, saya juga tetap harus dikenai PWH pasal 21 itu. Kita tadi sudah belajar tentang itu, sekarang kita akan tahu komponen perhitungan PPh 21. Apa aja sih? Nah, ada namanya penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu apa? Dalam hal ini yang termasuk ke dalam penghasilan bruto atau penghasilan kotor, beda ya, neto, bruto, kotor, neto itu udah bersih, jadi beda. Yaitu penghasilan yang rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu. Katanya penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak. Nah, contohnya apa? Seperti gaji tiap bulan diterima, tunjangan transportasi, seperti itu kan. Karena saya rutin mendapatkan gaji dalam waktu tertentu, misalnya tahun itu saya setiap bulan yang dapat gaji, otomatis saya dikenai PPh pasal 21. Wah, walaupun saya tidak punya penghasilan tidak rutin, misalnya saya dapat bonus, itu kan nggak rutin, tidak setiap saat kita dapat bonus, atau tunjangan hari keagamaan tidak rutin, hanya setiap hari-hari besar keagamaan, atau upah lembur ya, kalau saya lembur saya dapat duit, kalau saya nggak lembur saya nggak dapat duit, ya itu di situ namanya penghasilan tidak rutin, tetap dikenai PPh pasal 21. Nah, atau iuran BPJS atau premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi karena semua bangsa Indonesia maupun orang luar negeri yang udah 6 bulan di Indonesia, pasti mereka harus terdaftar sebagai anggota BPJS. Nah, perusahaan-perusahaan juga sudah banyak, atau rata-rata perusahaan mungkin ya, mereka memang sudah mendaftarkan karyawannya di BPJS, asuransi BPJS. Nah, asuransi BPJS ini juga ditanggung oleh PPh, terkena PPh pasal 21. Jaminan kecelakaan kerja ini dari perusahaan, atau juga jaminan kematian atau jaminan kesehatan, ini juga tetap dikenai PPh pasal 21. Tunjangan PPh 21 atau ada mungkin tunjangan BPJS juga. Nah, tadi kita udah tahu penghasilan bruto, ternyata ada hal-hal juga yang mengurangi penghasilan bruto. Jadi di PPh 21 ini kan kita itu pertama terima gaji kita paling atas, baru tunjangan-tunjangan. Nah, kita harus kurangi, ada juga namanya penghasilan yang mengurang penghasilan bruto. Nah, apa aja itu? Biaya jabatan tidak termasuk, kita harus kurangi. Atau biaya pensiun itu juga tidak. Iuran BPJS yang dibayarkan pegawai itu juga tidak, harus kita kurangi. Penghasilan tidak kena itulah. Nah, sekarang ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Nah, atau kita sebut dengan PTKP. PTKP menjadi salah satu komponen yang cukup penting dalam perhitungan PPh pasal 21. PTKP ini merupakan jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Ini PTKP. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tarif PPh pasal 21. Ada tarifnya dong. Setiap pajak pasti punya tarif yang berbeda-beda. Nah, sekarang tadi kita udah belajar PTKP, sekarang kita akan tahu PKP. PKP penghasilan kena pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP diperoleh dari penghasilan kena pajak, wajib pajak penerima penghasilan. Nah, ada ketentuannya yang akan dikenai PKP. Pertama, bagi pegawai tetap dia akan kena PKP. Penerima pensiun berkala juga dia akan kena PKP. Pegawai tidak tetap juga tetap akan kena PKP. Bukan pegawai yang penghasilannya bersifat berkesinambungan. Jadi walaupun dia bukan pegawai tapi dia punya penghasilan yang berkesinambungan atau rutin, dia tetap kena PKP. Nah, jumlah penghasilan lewat dari 450.000 per hari, atau juga pemotongan PPh sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Nah, ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak berkesinambungan. Tadi kita udah belajar tentang PKP, sekarang kita akan lebih dalam tentang PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Untuk penghasilan yang kita terima yang bersifat tidak final, itu namanya PTKP. Jadi kalau PKP itu bersifat final, sedangkan PTKP itu bersifat tidak final. Nah, ketika kita untuk penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat tidak final atau PTKP ini, maka kita berhak atas pengurangan penghasilan neto sejumlah penghasilan tidak kena pajak. Jadi PTKP ini ada
syarat-syaratnya. Kalau saya menikah berapa, kalau saya masih belum menikah berapa, kalau saya punya tunjangan berapa. Nah, kalau saya masih seorang diri, belum memiliki anak atau pokoknya masih belum menikah, masih tanggungan sendiri, saya dikenai 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, tapi kalau saya sudah menikah, saya akan dikenai lagi 4.500.000 per tahun atau 375 per bulan untuk kalau saya sudah menikah. Baru untuk kalau misalnya suami istri yang penghasilannya digabung itu dikenai 54 juta per tahun atau 375 per bulan. Nah, untuk misalnya saya memiliki anak, 2 orang anak, atau misalnya saya memiliki anak angkat, bukan anak asuh ya, anak asuh tidak dikenai PTKP, nah tidak termasuk maksudnya, maka saya akan dikenai 4.500.000 per satu tunjangan. Jadi tapi masalahnya di sini kita hanya boleh maksimal itu tiga orang untuk setiap keluarga. Jadi saya tidak bisa menanggung sampai 5 orang, 4 orang. Jadi saya hanya bisa punya batas 3 orang yang saya tanggung. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tarif progresif PPh pasal 21. Jadi kalau misalnya kita hitung PPh kita akan misalnya kita dapat kita gaji, kita tambahin sama tunjangan, kita kurangi sama pengurang bruto tadi, baru kita hitung PTKP kita. Nah, dari PTKP ini kita akan tahu tarif progresif pajak yang harus kita bayar. Kalau misalnya saya sudah hitung PTKP saya ternyata 50 juta di bawah 50 juta, maka saya akan terkena tarif pajak progresif sebesar 5%. Tapi kalau misalnya penghasilan saya di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, wow, saya akan dikenai 15%. Nah, tapi kalau misalnya saya dapat 250 juta sampai 500 juta, saya akan dikenai 20%. Jadi naik ya, progresif, bukan tetap. Nah, tapi kalau misalnya saya sudah di atas 500 juta, saya akan dikenai 30%. Makin tinggi, jadi sesuai namanya progresif. Nah, itu tadi yang kita sudah pelajari tentang sekilas tentang PPh pasal 21. Tapi ada yang lebih penting. Nah, dalam penempatan PPh pasal 21 ini nggak semuanya karena saya pekerja, nggak semuanya saya tanggung, atau karena perusahaan saya, namanya juga perusahaan kamu, berarti kamu yang tanggung, nggak seperti itu. Jadi ada 3 golongan. Pertama, PPh yang ditanggung oleh karyawan siapa? Saya sendiri, saya yang tanggung, saya yang harus bayar. Atau PPh yang ditanggung oleh perusahaan, ya udah perusahaan aja yang bayar. Atau PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tapi tidak di gross up. Jadi tapi kalau kita misalnya kita pelajari kita dengar secara rinci, misalnya penghasilan kena pajak, penghasilan PPh 21 yang ditanggung oleh karyawan, berarti penghasilan saya berkurang, terus perusahaan untung dong. Atau misalnya kalau PPh yang ditanggung oleh perusahaan, berarti perusahaannya untung, perusahaan kasihan dong saya yang untung. Nggak seperti itu. Jadi artinya bukan berarti kalau saya yang tanggung, saya yang dapat, yang dibeban, saya yang penghasilan saya berkurang sedangkan penghasilan perusahaan bertambah, bukan seperti itu. Atau sebaliknya, bukan seperti itu. Jadi untuk pembelajaran kita lebih lanjut, kita akan belajar tentang, pertama kita akan belajar tentang PPh pasal 21 ditanggung sendiri oleh penerima penghasilan. Nah, untuk tahu itu kita harus tahu dulu nih, kita lebih enak kalau kita belajar tentang dari kasusnya ya. Ada soalnya, pada tanggal 25 Oktober 2014, PT Going Satan mencatat pembayaran gaji kepada para karyawannya. Jumlah gaji yang dibayarkan kepada seluruh karyawan bulan itu 300 juta. Wah, banyak juga ya. PT Going Satan memotong PPh pasal 21 sebesar 18.750. Jadi dari 300 juta ini, karena tadi ditanggung, jadi perusahaan bilang sebesar 18.750 yang akan jadi beban PPh 21-nya. Ada juga premi BPJS Kesehatan sebesar 3.750, iuran pensiun 750, sehingga jumlah uang yang dibayarkan pada karyawan 2.270. Jadi dari 300 juta, perusahaan hanya dapat 200 perusahaan hanya memberikan 270. Jadi 30-nya ini kemana ya? Nah, untuk apanya kita lihat jurnalnya. Di debit, perusahaan mendebitkan biaya gaji sebesar 300 juta. Kenapa 300 juta?
Kita ulangi, biaya gaji ada di debit sebesar 300 juta. Nah, sedangkan di debit di kreditnya kita bisa lihat ada utang PPh pasal 21 sebesar 8750. Dari mana nih? Tadi udah dibilang kan, kalau misalnya perusahaan PT Going Sultan memotong PPh pasal 21 18 juta 750. Jadi memotong ini artinya sebenarnya perusahaan juga yang apa? Jadi diberikan karya, walaupun statusnya di sini katanya karyawan yang bayar, tapi perusahaan langsung motong aja dari gaji karyawan. Jadi makanya dibilang utang PPh pasal 21 sebesar 18.750. Ada utang premi BPJS 3.750, ada utang iuran pensiun 7.50, dan akhirnya perusahaan harus mengeluarkan cash sebesar 270 juta. Nah, sebenarnya kita nggak akan terlalu tahu perbedaannya kalau kita nggak lihat satu lagi. Jadi kita akan lihat satu lagi itu tentang PPh pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja. Kalau kita lihat pemberi kerja berarti perusahaan ya, perusahaan yang ngasih. Kita lihat contoh kasusnya. Contoh kasusnya sama dengan kasus pada huruf A yang tadi ya, yang di atas PT Going Sultan. Namun PPh pasal 21-nya ditanggung oleh pemberi kerja. Ya, kalau yang tadi kan karyawan, kalau di sini yang nanggung pemberi kerja. Dalam hal PPh ditanggung oleh pemberi kerja dan dicatat sebagai beban PPh pasal 21, beban tersebut harus dikoreksi positif karena tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang PPh. Jadi, di Undang-Undang PPh ini katanya kita harus koreksi positif kalau misalnya ada beban 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 PPh pasal 21, jadi nggak diperbolehkan, makanya kita harus hilangkan itu. Nah, gimana apanya jurnalnya di sini ya, kita lihat perbedaannya. Kalau di debit tetap sama, untuk pertama biaya gaji sebesar 300 juta sama kayak atas. Nah, di sini ada beban PPh pasal 21. Jadi, kalau yang karyawan tanggung kan nggak ada, sedangkan kalau perusahaan tanggung dia ada, karena memang ini menjadi beban buat perusahaan sebesar 18.750, ini jadi beban. Tapi dikreditkan lagi utang PPh pasal 21 sebesar 18.750. Jadi jadi beban pajaknya ada tapi utang pajaknya juga ada. Baru ada utang premi BPJS kesehatan 3.750, utang iuran pensiun 750, dan kasnya 288.750. Kalau kita lihat yang pertama, perusahaan hanya mengeluarkan 750 juta, sedangkan kalau ini 288.750. Kenapa bedanya ini apa? Nah, bedanya inilah selisihnya itu sebesar 18.750. Ini yang menjadi beban PPh pasal 21. Jadi kalau misalnya oleh karyawan nggak ditanggung kalau oleh karyawan yang nanggung, nggak ada itu beban PPh pasal 21. Sedangkan kalau di perusahaan yang tanggung ada beban PPh pasal 21, karena gimana pun perusahaan yang nanggung kan, makanya bebannya itu ada di si perusahaan. Tapi kalau misalnya di karyawan yang ada beban PPh pasal 21 ini sendiri. Baru yang ketiga, kita akan belajar tentang PPh pasal 21 diberi tunjangan oleh pemberi kerja tidak gross up. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat judulnya, diberikan tunjangan oleh pemberi kerja, tapi ada tambahinnya tidak di gross up. Sebenarnya ini katanya nggak boleh kalau di undang-undang, cuman gross up ini nggak ada sebenarnya. Cuman anehnya katanya seolah-olah direstui perhitungan tunjangan PPh 21 secara gross up, justru difasilitasi di SPT PPh 21 tahun 2014. Sebenarnya katanya nggak ada, cuman entah kenapa dia jadi direstui gitu. Jadi kita lihat contohnya aja ya, contoh soalnya. PT Krisnadi Berjaya melakukan pembayaran gaji kepada para karyawan bulan Oktober pada tanggal 25 Oktober 2014. Gaji yang dibayarkan sebesar 300 juta, sama ya, 300 juta. Perusahaan memberikan tunjangan sebesar 11.250. Jadi katanya perusahaan ngasih tunjangan ke si karyawan sebesar 111 juta 250. Perusahaan memotong PPh pasal 21 sebesar 27 juta. Jadi dia kasih tunjangan, terus perusahaan lagi yang motong PPh pasal 21-nya. Premi BPJS sama, dan iuran pensiunnya juga sama. Nah, kalau kita lihat jurnalnya sama, ada biaya gaji 300 juta, ada beban PPh pasal 21. Nah, beban PPh pasal 21-nya berbeda dari yang ditanggung oleh perusahaan tadi yang tidak di gross up. Tadi 18.750, sedangkan ini 11.250. Lalu ada utang PPh pasal 21 20 juta, sedangkan tadi 18.750. Nah, kenapa bisa beda? Jadi di sini seolah-olah perusahaan itu memberikan bonus.
Nah, dari bonus, padahal sebenarnya bonus inilah untuk pajaknya. Jadi gitu. Jadi seolah-olah perusahaan memberikan bonus padahal padahal pajak perusahaan itu, pajak PPh 21-nya itu diambil lagi dari bonus itu, diambil lagi dari bonus itu. Jadi gitu ya. Kalau kita lihat secara rinci, secara menyeluruh tadi perbedaan secara umum ya, kalau oleh karyawan, case yang diterima oleh karyawan lebih sedikit karena memang mereka menanggung sendiri dan tidak ada beban PPh pasal 21-nya di sana. Sedangkan kalau untuk perusahaan menanggung yang perusahaan karyawan memperoleh lebih banyak karena di situ memang ada, karena perusahaan yang menanggung beban pajaknya, sehingga di jurnalnya itu ada beban PPh pasal 21. Sedangkan untuk yang nomor 3 katanya sama seperti yang nomor 2, cuman di sini perbedaan jumlah. Jadi perusahaan seolah-olah memberikan bonus padahal bonus itu yang akan dijadikan sebagai PPh pasal 321-nya. Jadi itu secara sekilas kita belajar tentang PPh pasal 21, kita sudah belajar tentang perbedaan yang karyawan perusahaan yang nanggung karyawan, perusahaan juga yang nanggung, dan perusahaan juga yang nanggung tapi ada gross up-nya, tidak di gross up. Jadi sampai di sini pembahasan kita. Kalau ada yang salah kata atau yang kurang jelas, mohon maaf. Kiranya hari kita menyenangkan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.